Halo sahabat Medsa, kembali lagi nih di podcast Medika Prakarsa Bincang Dokter bersama Medsa. Kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir di hari ini, yang mana kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai influenza dari sudut pandang THT atau telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan juga subscribe dari YouTube kita. Ya, sudah hadir nih di tengah kita yaitu narasumber spesial Dr. Tina Kadarina, spesialis THT, kepala dan juga leher. Selamat siang dok. Siang Dr. Fanda. Gimana kabarnya dok, sehat? Baik, Dr. Fanda gimana? Alhamdulillah sehat dok ya. Terima kasih ya dok sudah bisa hadir di podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang menarik ya dok hari ini untuk influenza dari sudut pandang THT. Mungkin Dr. Tina bisa perkenalan singkat nih dok ke sahabat Medsa untuk kesibukannya sehari-hari ini bagaimana dok? Halo sahabat Medsa, nama saya Dr. Tina Kadarina, spesialis THT KL. Sehari-hari saya praktek di Klinik Xavier Pondok Indah Medical Center dan satu klinik dan rumah sakit swasta lainnya. Ya, berarti full untuk klinisi praktisi sebagai spesialis ya dok ya? Nah, oke dok, kita akan membahas nih hari ini tentang influenza. Mungkin bisa sharing singkat dulu dok, sebenarnya apa sih dok influenza itu? Influenza adalah suatu kondisi di mana seseorang terinfeksi virus yang mengenai saluran nafas, bisa di hidung, tenggorok, atau paru-paru. Oke, berarti utamanya infeksi ya dok ya. Jadi ini infeksi yang disebabkan oleh virus yang mana bisa mengenai daerah hidung, kemudian tenggorokan sampai ke saluran pernafasan ya dok ya, terutama paru-paru. Oke dok, nah biasanya ini kan sering ya dok ya, masih sering nih kita jumpai pasien-pasien datang dengan gejala flu atau influenza ini. Biasanya apa sih dok yang paling sering nih pasien datang, gejala yang paling sering terkena di pasien tersebut? Dikeluhkan pasien yaitu batuk, pilek, terus sakit tenggorok, sakit pada saat menelan. Itu yang paling sering ditemukan. Nah, ada gejala lain seperti demam, sakit kepala, terus badannya juga pegal-pegal atau linu-linu, disertai biasanya juga lemas, gitu. Ada juga yang sampai matanya juga ikut belekan. Kalau anak-anak ada yang sering dilaporkan diare, seperti itu. Nah, yang punya asma suka kambuh dengan adanya influenza ini. Nah, gejalanya itu sebenarnya tergantung dari derajat ringan beratnya imunnya si pasien ini sendiri, bagaimana imunnya kuat atau tidak. Nah, itu berhubungan dengan gejalanya. Kalau misalnya pada anak-anak itu mengalami rentan komplikasi karena mungkin imunnya masih rendah. Nah, biasanya anak-anak bisa sampai ke THT, sakit telinganya sakit, terus bisa juga sepsis, seperti itu. Itu komplikasi yang berat sih, sampai juga misalnya daya tahannya udah turun, misalnya berat, jadi bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, itu sahabat Medsa, berarti gejala dari influenza atau flu itu sendiri bervariasi ya dok ya, tergantung dari imunitas atau daya tahan tubuh pasien itu sendiri atau kita sendiri nih bagaimana. Jadi gejala itu bervariasi mulai dari gejala ringan sampai berat, bahkan bisa menimbulkan komplikasi hingga kematian. Bahwa ternyata nih dok, saya baca juga ya dok, ternyata kita dulu pernah ada mengalami juga pandemi influenza dok di tahun 50-an 60-an ya dok di luar negeri, itu bahwa juga ternyata banyak nih yang meninggal, itu sehingga 1 juta sampai 2 juta penduduk itu meninggal akibat pandemi ini. Nah dok, ternyata kan sampai saat ini influenza itu masih ada ya dok ya, bahkan mungkin ada yang sering berulang gitu ya dok ya. Nah itu kira-kira penularannya atau bagaimana sih dok cara kita bisa terjangkit penyakit flu ini dok? Oke, influenza ini
sifat menularnya adalah droplet, yaitu percikan dari air liur. Nah, biasanya kalau misalnya satu pasien itu sakit influenza atau flu, terus dia berbicara, batuk, bersin, itu virusnya bisa menyebar ke sekitarnya, bahkan disebutkan sampai 2 meter. Percikannya itu bisa sampai 2 meter. Nah, dari situ bisa menularkan ke sekitar temannya, yang ada orang sekitarnya. Tergantung si imunnya pasien sekitarnya itu juga. Dan virus influenza ini di udara juga bisa bertahan itu 2 kali 24 jam. Lama juga ya dok ya. Ya, bahkan kalau misalnya percikannya itu menempel di benda-benda permukaan benda seperti meja atau misalnya kursi yang lainnya, itu bisa sampai 2 minggu. Lama juga ya. Tapi tidak perlu khawatir, karena virus itu cepat mati dengan cara cuci tangan dengan disinfektan. Oke. Nah, itu perlu diingat kenapa sampai saat ini walaupun kita sudah melewati masa-masa pandemi yang di tahun 50 tahun yang lalu ya dok ya, ternyata masih ada nih gejala-gejala yang atau kita diagnosis sebagai influenza atau flu itu sendiri ya dok. Ternyata memang karena mungkin sifat virusnya juga sering bermutasi juga ya dok ya. Kemudian jadi tadi juga yang sudah dijelaskan oleh dokter Tina bahwa ternyata sifat virusnya itu sendiri bisa bertahan cukup lama ya dok ya, di permukaan ini bisa sampai 2 minggu. Kemudian tadi juga bisa dari jarak 2 meter pun kita bisa tertular apabila ada yang masih terjangkit dari flu itu sendiri. Nah, kemudian nih dok, terkait flu ini sendiri atau influenza ini sendiri, ada nggak sih dok orang-orang yang lebih rentan nih, atau faktor risiko apa sih dok yang bisa terjadi atau tertular dari flu ini? Oke, faktor risiko mungkin pertama bisa perubahan cuaca. Pancaroba juga itu salah satu faktor risiko. Kedua, imunitas si pasien itu bagaimana. Kalau semakin imunitas semakin rendah, itu semakin mudah untuk terjangkit influenza. Nah, pada pasien-pasien yang kurang tidur juga biasanya dia juga sering begadang ya. Ini juga turun, nah itu juga resikonya untuk terjadinya infeksi flu juga lebih besar. Nah, kalau yang tadi dokter Panda bilang, orang-orang yang rentan terhadap infeksi virus itu ada beberapa, ada 5. Pertama, orang hamil, kedua lansia, yaitu umurnya di atas 60, anak-anak di bawah 5 tahun, orang yang mempunyai imunokompromis seperti mungkin ada autoimun, penyakit kanker, HIV, terus dan tenaga medis. Oke, nah itu ya yang teman-teman perlu highlight juga, bahwa ternyata faktor risiko kenapa kita mudah tertular ya dok, tertular flu salah satunya adalah faktor cuaca ya dok. Jadi cuaca yang pancaroba nih kayak sekarang nih, kadang panas, kadang hujan, nah itu ditambah dengan daya tahan tubuh ya, itu faktor yang kedua, bahwa kalau daya tahan tubuh kita kurang baik ya, sering begadang, istirahatnya kurang, nah itu bisa kurang olahraga juga, nah itu bisa mudah banget untuk terjangkit dari virus di flu ini. Dan juga tadi ya 5 orang yang rentan ya, yaitu ibu hamil, anak-anak, lansia, kemudian juga pasien dengan imunokompromis, misalkan terkena HIV, terkena cancer, dan juga petugas medis ya dok ya, itu bisa berisiko tertular dari info ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kemudian nih dok, terkait flu ini sendiri, tadi kan sudah dijelaskan ya dok gejala-gejalanya hingga komplikasinya. Kemudian biasanya komplikasi apa sih dok yang sering atau yang paling membahayakan nih dok yang terjadi akibat dari flu ini? Kalau di THT-nya itu sendiri biasa bisa ke telinga, ke hidung dan tenggorok. Kalau misalnya di telinga itu biasanya hepatitis meja akut. Kalau dari hidung itu biasanya sinusitis, dan tenggorok itu biasanya tonsillitis akut. Selain itu juga ke paru-paru bisa bronkitis, pneumonia,
terus bisa ada sepsis sampai mungkin sampai komplikasinya sampai kematian. Banyak ya dok ya. Nah dari THT sendiri aja tuh ternyata bisa mengenai semuanya dok ya, mulai dari telinga, hidung maupun tenggorokan. Nah tadi dok mungkin bisa diceritakan lebih detail dok ke sahabat Medsa, apabila ternyata flu ini ternyata sudah komplikasi nih ke telinga misalnya dok ya, tadi kan bisa menyebabkan otitis media akut ya, atau mungkin bahasa awamnya apa ya dok, congek mungkin ya dok ya. Kalau otitis media akut, kalau congek adalah otitis media akut yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 bulan. Nah, jadi lama baru itu dibilang OMSK, kronik. Nah, kronik itu baru disebut congek. Kalau awal pertama kali disebut otitis media akut. Nah, biasanya sih gejalanya yang dirasakan oleh pasien pada saat flu, dia telinganya mulai sakit, mulai tidak nyaman, sakit, demam, seperti itu. Kalau pada anak-anak tuh biasanya kalau yang belum bisa bicara otak suka megang-megang telinganya, bilang sakit ya. Gitu dok ya. Ya, kalau belum misalnya belum bisa bicara, dia cuma megang-megang telinganya, terus sakit telinganya, terus bahkan rewel, tidak bisa tidur. Nah, tapi diawali dari flu dulu itu. Nah, itu baru kita curiga ini komplikasinya sudah ke arah telinga tengah. Gitu. Kalau untuk sinusitis biasanya dengan flu yang berat atau flu yang berulang, si pasien itu mengeluh hidungnya tersumbat sampai ada postnasal drip namanya, lendir yang menghadap ke belakang. Selain itu juga udah pilek dan mulai sakit di daerah pipi, kedua pipi atau di dahi, sakit kepala, mungkin ya di daerah wajah. Nah, setelah itu juga bisa terjadinya gangguan penciuman. Maksudnya jadi nggak bisa membau gitu ya? Iya, penciuman itu salah satu gejala dari sinusitis. Oke. Nah, untuk yang amandel, radang amandel itu biasanya pasien mengeluh sakit menelan atau sulit menelan, misalnya makannya bubur atau apa, kalau yang keras susah. Nah, itu biasanya pasien punya inisiatif untuk mengacak untuk lihat amandel saya besar atau enggak. Misalnya kalau lihat amandelnya merah, terus ada kayak bintik-bintik putih yang namanya detritus yang seperti itu, biasanya itu tanda dari infeksi virus. Oke. Nah itu perlu dicatat ya sahabat Medsa, bahwa kalau misalnya kita terkena flu, kemudian sudah mulai merasa telinga nggak enak ya dok ya, mungkin juga berdenging, itu juga bisa ya dok ya? Bisa berdenging, kemudian atau mungkin penurunan. Biasanya kalau telinga tengah itu nggak berdengung ya dok? Oke. Nah itu gimana bedanya dok? Antara berdenging dan berdengung gitu dok? Biasanya kalau infeksi dari flu itu kan telinga tengah yang terkena, biasanya gejalanya berdengung, itu biasanya di frekuensi rendah. Kalau misalnya telinga dalam itu rasanya kayak ini gitu, nah itu biasanya berdenging. Mung itu kayak penuh terus mung gitu. Mungkin kalau seperti kayak kita berenang gitu dok rasanya, atau itu ketutup ya. Jadi ada bunyi-bunyi gitu ya dok ya. Ya bisa juga sih berdengung. Tapi kalau yang khasnya kalau misalnya telinga dalam itu bening gitu, kayak biasanya kayak gini gitu. Kalau misalnya telinga tengah itu kayak berdengung terus kayak penuh seperti itu. Rasanya penuh gitu di telinga dok ya. Ya itu berarti sudah mulai aware nih sahabat Medsa, bahwa itu sudah mulai curiga terarah komplikasi ke arah telinga tengah malah ya dok ya. Jadi bukan di daerah keluar ini, tapi memang harus diperiksa lebih dalam karena sudah masuk ke arah telinga tengah. Kemudian juga tadi ya tanda-tanda kalau misalkan ke hidung bisa menyebabkan sinusitis, tonsilitis atau radang di amandel yang tadi juga menyebabkan komplikasi dari flu itu sendiri ya dok ya. Nah dari bahayanya flu ini sendiri, sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah nggak sih dok? Pasti bisa ya. Dicegah. Mungkin kalau pencegahannya yang ringan-ringan saja seperti cuci tangan. Karena tadi kan droplet sama si virusnya bisa di antara kita ya. Apalagi kalau udah ke tempat yang ramai seperti itu, lebih baik pulang dan juga cuci tangan. Terus daya tahan tubuh, cukup istirahat, makan makanan yang sehat, olahraga, dan juga vaksin. Ya. Oke. Nah berarti sahabat Medsa perlu dicatat juga. Jadi
walaupun flu ini sendiri mungkin lebih sering ya, udah masih sering kita alami, kemudian juga tadi bisa bahaya terjadi komplikasi, tapi yang penting adalah bisa dicegah ya dok ya. Yang salah satunya tadi yang sudah dijelaskan dari dokter Tina, bahwa pencegahan itu bisa dilakukan secara personal ya dok, personal hygiene, dimana untuk menjaga kebersihan dengan kita rutin cuci tangan, kemudian juga mengkonsumsi suplemen ya dok ya, menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga tindakan vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri nih dok dari influenza itu, apakah memang penting ya dok dilakukan vaksinasi ini? Kalau menurut saya sangat penting ya, apalagi terhadap yang tadi kita sebutkan berulang-ulang ya, terhadap virus influenza itu. Kalau menurut jurnal di salah satu organisasi kesehatan menengah yang fokus terhadap penyakit menular itu, di Amerika itu vaksin influenza itu menurunkan resiko sekitar 40-60% resiko penularan. Ya. Terus kalau kita vaksin juga biasanya yang sudah divaksin itu bila kena influenza itu gejalanya lebih ringan. Kalau gejala ringan sehingga menghindari dari terkenanya komplikasi dari virus influenza itu sendiri. Nah itu ya sahabat Medsa, jadi perlu diingat bahwa ada vaksinnya nih untuk influenza ini sendiri, dan penting banget ternyata ya untuk kita melakukan pencegahan, salah satunya melalui vaksinasi, bahwa vaksinasi ternyata bisa menurunkan penularan, resiko penularan sampai 60% ya tadi dok ya berdasarkan data. Dan juga tentu saja kita untuk mencegah terjadi komplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Gejalanya bila terkena juga. Betul, gejalanya lebih ringan ya dok ya. Oke, nah selanjutnya nih dok, kalau misalkan vaksin yang ada saat ini di Indonesia sendiri, apakah memang aman dok untuk dilakukan? Saya kira aman ya, vaksinnya aman, dapat didapatkan atau di klinik atau fasilitas kesehatan, rumah sakit, atau mungkin di perusahaan yang sudah di organisasi insan itu menyediakan vaksinasi setahun sekali diorganisir seperti itu, dan sudah halal dan BPOM ya. Iya, nah kalau untuk tadi yang faktor resiko tadi dokter sebutkan ya dok ya, tadi kan ada sudah dijelaskan dokter ya, salah satunya anak-anak, kemudian juga ibu hamil, lansia ya dok ya, dan juga pasien yang memiliki imunokompromis atau daya tahan tubuh yang menurun ya dok. Apakah itu juga aman dok untuk dilakukan pencegahan melalui vaksinasi ini? Aman, sangat aman. Yang mungkin yang belum banyak kita masyarakat ada edukasi ya mengenai vaksin itu sendiri. Kadang-kadang ada berita-berita yang tidak baik tentang tidaknya vaksin itu sendiri, untuk efek samping. Kita memang harus menjelaskan tentang misalnya habis divaksin ada gejala-gejala yang habis vaksin, seperti mungkin agak sedikit sumam seperti itu. Misalnya pas divaksin juga tidak boleh pada saat flu gitu, seperti itu. Jadi memang edukasinya ke masyarakat harus kita jelaskan dengan baik. Oke, berarti nih sahabat Medsa perlu dicatat ya bahwa tadi ibu hamil, anak-anak, kemudian lansia itu juga aman ya untuk melakukan vaksinasi influenza ini sendiri. Nah, kemudian dok, sebenarnya pentingnya atau bahayanya apa sih dok, atau efek samping apa sih dok yang bisa didapatkan dari influenza ini? Dari penyakit influenza ya, berarti kita memang pertama harus preventif ya, maksudnya preventif pencegahan dari diri kita sendiri seperti itu. Terus misalnya kalau kita lagi sakit mungkin lebih baik pakai masker supaya mencegah penularan kepada orang lain. Kalau misalnya lagi sakit juga sebenarnya kita harus istirahat, boleh tidak ke kantor dulu, tidak bekerja dulu biar sembuhnya semakin cepat dan tidak menularkan kepada orang lain. Untuk pengobatannya kalau misalnya memang ringan, tidak perlu antibiotik ya, tadi suplemen, istirahat, terus makan yang baik seperti itu. Kalau misalnya memang sudah ada derajatnya berat, udah ada tanda-tanda infeksi atau ada komplikasi sampai ke THT ya boleh periksa ke dokter. Mungkin dokternya ntar dilihat dulu apakah perlu antibiotik atau tidak. Nah, untuk pencegahan yang tadi yang kita bahas ya, dari personal juga kayak cuci tangan, menghindari
temannya kita yang sedang flu seperti itu. Atau kalau misalnya di THT itu ada cuci hidung, ya cuci hidung untuk mencegah terjadinya flu atau infeksi pernapasan atas. Atau yang terakhir vaksinasi ya. Nah, penting banget ya. Berarti yang tadi Dok, mungkin salah satunya terkait cuci hidung nih. Dulu pada saat pandemi COVID kemarin ya, itu kan juga hits banget ya Dok ya di kalangan masyarakat bahwa kita untuk pencegahan dari COVID waktu itu juga bisa melakukan cuci hidung. Nah, kalau dari cuci hidung untuk terkait pencegahan untuk influenza ini sendiri, itu apakah bisa dilakukan dari masing-masing orang atau harus ke dokter atau seperti apa Dok untuk tindakan cuci hidung? Tindakan cuci hidung itu adalah kan membilas rongga hidung dengan larutan NaCl. Ya, nah itu memang bisa dilakukan sendiri di rumah dengan edukasi dari dokter atau tenaga kesehatan. Suster juga sudah bisa menjelaskan tentang cuci hidung. Atau kita bisa lihat di YouTube seperti itu bagi cara cuci hidung, dan itu sangat baik sekali. Mungkin harus hati-hati pada anak-anak yang melakukan cuci hidung, harus diawasi oleh ibunya, anaknya harus kooperatif, jadi biar tidak tersedak seperti itu. Dan cuci hidung ini bagus sekali pencegahan dan pengobatan. Dari berarti bisa double ya Dok ya? Kalau pencegahan kan misalnya kalau virusnya masuk kita dengan cuci hidung juga mengurangi juga gejalanya. Terus kalau misalnya pengobatan pada saat kita kena flu atau flu berat karena influenza, kita bisa mempercepat penyembuhan. Berarti bisa double fungsi ya Dok ya untuk cuci hidung ini sendiri. Dan perlu diingat juga saat Mesa, jadi sebelumnya sebaiknya sih udah pernah diedukasi dari dokter atau tenaga medis ya sebelum melakukan itu, jadi supaya tidak masuk sampai ke paru-paru mungkin ya Dok. Kalau sudah jarang ya. Ya mungkin kita mencegah hal tersebut, jadi sebaiknya sebelum melakukan sendiri di rumah konsultasi dulu dengan pihak medis gitu. Nah mungkin Dok terakhir ya Dok sebagai penutup nih Dok di hari ini terkait influenza dari sudut pandang THT ya Dok ya, apa nih Dok pencegahan atau pesan-pesan yang bisa diberikan dari topik kita hari ini ke sahabat Medsa supaya kita bisa terhindar ya, karena kita kan apa ya Dok ya, karena influenza itu walaupun gejalanya ringan tapi masih sering kita temukan ya Dok pasien-pasien datang dengan flu atau influenza. Nah mungkin ada tips-tips khusus nggak nih Dok yang bisa diberikan ke sahabat Medsa? Mungkin kalau misalnya sudah mulai tidak enak badan gitu, istirahat, cukup istirahat, tidur itu penting banget. Vitamin seperti itu, terus boleh seperti cuci hidung seperti itu. Dan kalau misalnya makanan bergizi, dan kalau misalnya tidak, memang keluhan yang makin tidak nyaman, makin memberat, boleh kontrol ke dokter. Apalagi kalau misalnya sudah mulai dinginnya nggak enak atau anaknya lagi flu, udah rewel, udah sakit, nggak bisa tidur, sebaiknya sih dilihat bagaimana perkembangannya atau bagaimana derajat sakitnya si pasien tersebut. Dari saya. Tina, terima kasih banyak nih untuk waktunya dan sharingnya di podcast kita hari ini mengenai influenza dari sudut pandang THT. Ya, terima kasih nih sahabat Mesa yang sudah simak terus untuk podcast kita. Jangan lupa ya untuk like, share, dan juga subscribe dari channel YouTube kita. Nah, berarti perlu di-highlight juga ya sahabat Mesa bahwa terkait influenza hari ini perlu diperhatikan tadi yang sudah tips dan trik yang diberikan oleh Dr. Tina, bahwa yang penting adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh kita nih, salah satunya melalui personal hygiene, kemudian istirahat yang cukup, konsumsi air putih, makan makanan yang bergizi, dan juga olahraga kali ya Dok ya, olahraga yang rutin, serta melakukan vaksinasi influenza. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, ya kan Dok? Ya. Oke, baik, terima kasih sahabat Mesa yang sudah mengikuti kita hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe dari channel YouTube kita. Sampai ketemu di podcast Bincang Dokter selanjutnya. Bye.